Bapak saya itu pernah ditahan sebagai tapol, tahanan politik oleh Orde Baru. Ditahan bersama-sama Omar Dhani, Dr. Subandrio, dan tahanan politik lainnya. Setiap tanggal 17 Agustus atau 10 November kan mereka bikin upacara di lapangan, di tempat mereka ditahan, di Nirbaya itu. Bapak selalu menangis. Teman-teman selalu tanya, kenapa Bung Tomo nangis? Ya, dia nggak bisa jawab. Tapi dia jelaskan sama kita bahwa Bapak tuh merasa berdosa. Halo, selamat pagi pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kita tahu sejarah panjang pergerakan arek-arek Surabaya, sehingga ketika itu Bung Tomo menggelorakan semangat perlawanan terhadap para penjajah. Dan dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November yang tahun ini mengambil tema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Kami sudah mengundang putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo, sudah hadir di studio podcast, dan kami akan berbincang mengenai Hari Pahlawan, apa harapan dan privilege barangkali yang selama ini mungkin didapatkan oleh putra pejuang. Dan saya langsung sapa Mas Bambang Sulistomo, sudah ada di studio. Halo, selamat pagi, Mas Bambang. Selamat pagi Mas Bir. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok lihatnya makin muda sih, Mas. Asik. Ada obatnya. Ada obatnya apa itu, Mas? Nolong rakyat tertindas. Oh, itu apa ya? Kebahagiaan yang paling hakiki di situ ya, Mas. Iya. Itu setiap kali saya ditanya sama teman-teman obatnya apa? Kamu tolong rakyat yang susah, saya bilang gitu. Yeah. Kenapa, Mas? Ya, karena kita bersyukur kita bisa hidup ya cukup lah ya, hidup cukup, hidup wajar. Tapi kita lihat di luar kita sendiri masih banyak orang susah, dikasih kupon untuk ngambil beras gratis aja rebutan, dikasih kupon untuk beli minyak goreng aja rebutan, sampai ada yang pingsan, itu emang sulit sekali hidup. Ya. Anda sebagai seorang putra pejuang, bagaimana melihat kondisi itu, Mas Bambang? Saya kira kita harus mengatakan terus terang bahwa kondisi dari keadaan kita mengamalkan Pancasila itu, Pancasila di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan itu kita belum benar, ya. Kita ngomong ekonomi Pancasila, contohnya apa? Masyarakat juga tanya, mana ekonomi Pancasila, kenapa terjadi kesenjangan, ketimbangan pendapatan dan sebagainya, kemiskinan. Itu mereka tanya seperti itu, sebab kalau kita benar-benar ingin mewujudkan ekonomi Pancasila, ketimbangan, kemiskinan, dan itu tidak mungkin terjadi. Ya, jadi artinya kita tidak mengamalkan ekonomi Pancasila secara benar. Itu yang tanya masyarakat, selalu tanya gitu. Akibatnya apa? Banyak generasi muda yang tanda kutip nggak percaya lagi dengan slogan-slogan kita tentang Pancasila, nggak percaya lagi mereka. Ya, oke. Mas Bambang, sebelum kita bicara lebih jauh mengenai tadi temanya adalah kemiskinan dan kebodohan ya, memerangi kemiskinan dan kebodohan. Flashback ke belakang 10 November 1945. Apa yang ada dalam benak Mas Bambang, putra seorang pejuang Bung Tomo, ketika tanggal 10 November, setiap tanggal 10 November ketika seluruh masyarakat Indonesia memperingati sebagai Hari Pahlawan? Ya, terima kasih Mas Wiryo. Bapak saya itu pernah ditahan sebagai tapol, tahanan politik oleh Orde Baru. Ditahan bersama-sama Omar Dhani, Dr. Subandrio, dan tahanan politik lainnya. Setiap tanggal 17 Agustus atau 10 November kan mereka bikin upacara di lapangan, di tempat mereka ditahan, di Nirbaya itu. Bapak selalu menangis. Teman-teman selalu tanya, kenapa Bung Tomo nangis? Ya, dia nggak bisa jawab. Tapi dia jelaskan sama kita bahwa Bapak tuh merasa berdosa. Jelaskan sama kita itu sama putra-putra? Oh iya, sama keluarga. Oh, okay, sama keluarga. Ya, Bapak tuh merasa berdosa. Berdosa kenapa? Ngajak rakyat untuk berjuang sampai mati, sampai gugur. Tapi keadaan negara masih seperti itu. Dan Bapak merasa bahwa dia ditahan itu ya karena soal ketimbangan, soal tegaknya hukum yang tidak benar. Jadi karena keras ketika itu menyuarakan ketidakadilan. Iya, betul. Jadi Bapak merasa bahwa dia dosanya banyak sekali. Karena ngajak orang gugur
ngajak orang mati demi kemerdekaan. Jadi dia selalu nangis seperti itu. Dan itu saya selalu tidak pernah lupa Bapak ngomong seperti itu. Ketika bicara, bagaimana suasana kebatinan ketika itu, Mas Bambang? Ya, Bapak ya seringkali berlinang-linang, keluar air mata, ya. Artinya mengembang lah, berbesmili, orang Jawa bilang, berbesmili. Ya kita ya diamkan saja dulu sampai kemudian Bapak ngomong lagi. Jadi dia masih ingat juga, tapi di samping itu dia masih ingat juga bahwa banyak teman-teman perjuangan dia yang kemudian ikut menikmati kekuasaan, hidupnya enak, dan seolah-olah lupa sama pengorbanan rakyat, sama perjuangan rakyat. Bayangkan berapa puluh ribu yang meninggal di Surabaya, termasuk itu kan munculnya resolusi jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari, betul, ya Oktober itu, dan mereka bertempur seadanya, nggak ada senjata api, ya pakai bambu runcing seadanya, dan itu meninggal bener, puluhan ribu yang meninggal, ya. Nah itulah tonggak sejarah Indonesia merdeka ketika itu, perlawanan yang berkobar dan pesan ke seluruh dunia bahwa Indonesia masih tetap ada. Iya, betul. Itu, tetapi ketika merdeka yang terlihat adalah ketidakadilan. Maka dari itu Bung Tomo ketika itu sangat keras mengkritik dan berujung pada penjara, begitu ya. Nah, apakah sikap keras Mas Bambang juga terinspirasi atau mungkin perjuangannya berbeda ya Mas Bambang ya? Kalau dulu setiap zaman kan berbeda perjuangannya. Mas Bambang akan memilih jalan seperti apa? Begini, saya waktu mahasiswa itu juga sempat jadi tapol Orde Baru mahasiswa. Jadi bapak sama anak sama tapol. Satu-satunya di negara kita barangkali bapaknya tapol, anaknya tapol, saya itu. Jadi saya kalau bapak 1 tahun lebih, saya 2 tahun. Kenapa itu? Karena aktivitas mahasiswa pada saat itu kita mempertanyakan penggunaan pinjaman modal asing. Kita tanya itu, ya mana tetesannya, mana wujudnya gitu. Dan kebetulan yang mayoritas waktu itu Jepang. Jadi pada saat PM Tanaka datang, kita sambut lah. Ya, saya ibaratnya waktu itu korlapnya di Bandara Kemayoran. Jadi waktu itu kan aparat keamanan kita buat satu gerakan seolah-olah kita masuknya dari situ. Padahal kita nggak masuk dari situ, kita masuk di tempat lain. Ya, ada Yayang Pamuncak dan sebagainya, yang baunya. Wah, ini teknik gerilya juga. Dia langsung masuk ke dalam. Dan kita bebas begitu kita buka spanduk dan sebagainya. Aparat keamanan nggak sangka kalau kita di situ. Wartawan udah banyak. Jadi aparat keamanan tanda kutip lah lengah lah karena kita atur sendiri seperti itu. Nah itu kelihatan sekali bahwa modal Jepang itu kita minta supaya benar-benar digunakan semaksimal mungkin. Ada si John Pangemanan dari Sekolah Tinggi Olahraga masuk ke dalam, mendekati pesawat lagi. Jadi itu cara-cara yang kita lakukan. Jadi memang kita menyambut kunjungan PM Tanaka, dan itu membuat malu pemerintah, merasa kecolongan bahwa PM-nya datang ke sini, kita sambut. Tapi kan akhirnya PM Tanaka diturunkan kan, gara-gara dia dapat suap dari Lockheed, pesawat terbang Lockheed itu kan. Ya kita nggak tahu soal itu, tapi ternyata betul. Nah, beda nggak zaman dulu dan sekarang? Nah, tahanan-tahanan politik, Mas Bambang, karena sekarang kan juga ada orang-orang yang kita lihat berseberangan atau apa begitu ya. Tetapi ya itulah politik kadang ya. Selalu banyak alasan, untuk memberikan pelajaran quote-unquote gitu, Mas Bambang. Saya lihat teman-teman kita seperti Munarman ya. Munarman juga dianggap punya peran besar untuk menggalang oposisi. Kemudian Jumur Hidayat. Terus kemudian berapa lagi? Saganda. Saganda Nainggolan. Teman-teman itu ya konsisten untuk membangkitkan kekuatan rakyat. Kekuatan itu apa? Untuk mengkritisi. Nah, sekarang ini yang saya lihat teman-teman kita yang berkuasa itu nggak mau kalau ada orang yang berbeda pendapat. Buat saya salah. Kenapa beda pendapat harus ditangkap dan sebagainya? Beda pendapat ya sampai ditemukan mana yang benar. Ya harus temukan mana yang benar. Jangan kemudian belum apa-apa udah ditangkap. Nah ini masalah yang sangat pelik sekali, sebab kalau kita meniadakan beda pendapat, padahal negara kita kan negara yang
demokratis. Coba kita baca di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Maka terbentuklah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan dan seterusnya. Berarti artinya negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, artinya yang rakyat punya kedaulatan. Itu paling utama ternyata kedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan. Jadi kedaulatan itu paling utama, paling duluan. Ya, jadi tapi kita seolah kita mengingkari itu, nggak bisa dong. Ya, bahwa kedaulatan rakyat itu harus diatur, yang paling bisa diatur jika rakyat sudah bisa ikut ngatur tegaknya hukum. Kalau rakyat tidak berdaulat, nggak mungkin ikut ngatur tegaknya hukum. Karena dengan berdaulat dia bisa ngawasi hukum. Dia bisa bilang hukum itu salah, itu benar. Itu yang paling penting. Jadi seharusnya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, begitu ya, itu sebuah anugerah ya, karena biar bagaimanapun kita selalu diingatkan. Iya, betul. Konteksnya adalah bagaimana menjalankan program kerakyatan itu kan. Ya manusiawi kalau ada salah, tapi ya sangat penting juga orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita sehingga kita nggak terjerumus banget gitu ya Mas Bambang. Ya kita harus ngeleng pada saat satu peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan, kita kan ngundang presiden. Presiden datang, tapi waktu itu belum tentu presiden mau hadir di acara di auditorium. Tapi karena kita minta beliau hadir. Tapi waktu itu beliau dinyatakan oleh protokol tidak bisa berpidato. Nah, saya sebagai ketua panitia Hari Pahlawan, dipersilakan nyambut beliau di pintu. Saya terima kasih Mas, ini duduk. Terus saya tanya, katanya Pak Presiden tidak berpidato. Ya karena saya ada acara lengkap. Tapi bayangkan Pak, ini ibu-ibu janda pahlawan, janda pejuang sini kan ingin mendengarkan ucapan Presiden. Ya, dia diam aja. Jadi mereka datang dari pagi itu ingin mendengar ucapan Presiden tentang bagaimana keluarga-keluarga mereka. Ya, saya diam aja. Lama-lama dia bilang gini, kalau gitu saya harus ngomong apa ya? Saya masukin. Ya kita terima kasih bahwa keluarga mereka berjuang sampai gugur gitu. Terus dia nanya lagi, kalau gitu ngomong apa lagi? Nah saya gitu. Pak, terus terang saja saya ini ngeritik pemerintah, ngeritik Bapak ini sering sekali. Oh nggak apa-apa, itu kan ngeleng Nah dia sering ngomong gitu, itu kan ngeleng Ya tapi kan kekuasaan, ya memang kekuasaan itu kan hanya sampiran, dia bilang gitu. Jadi Jokowi itu sering kali bicara A, tapi apa yang dipraktekkan oleh orang-orangnya jadi B, beda bener. Ya, saya jadi berpikir itu berapa tahun yang lalu kan. Jadi presiden itu sering kali ngomong A tapi dipraktekkan B. Nah ini yang saya nggak tahu itu karena pengaruh teman-temannya yang berkuasa atau karena dia sendiri. Tapi yang jelas bahwa dia tuh kalau diingatkan nggak apa-apa. Tapi saya dengar kemarin ada podcastnya siapa itu, Mas Gunawan Muhammad kan, diingatkan oleh Eri katanya. Iya tapi beda akhirnya ya. Iya, apakah kasus sama begitu ya? Iya pada saat PRU mau bikin Perpu untuk undang-undang RUU KPK ternyata ini. Jadi saya kira kita harus lihat realitas seperti itu. Ya, kita jangan putus asa dan kita tetap mengingatkan presiden apapun risikonya tetap kita ingatkan. Karena rakyat berdaulat. Oke, baik. Mas Bambang, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Ini semakin menarik karena di segmen berikutnya kita akan tanya tentang privilege sebagai keluarga pahlawan ya. Privilege apa nggak ada privilege? Nanti kita akan tanyakan. Pendengar tetaplah bersama kami. Mas Bambang Suristomo akan hadir kembali bersama saya Suryo di podcast El Sinta. Terima kasih pendengar dan netizen, masih bersama kami podcast El Sinta spesial 10 November, Hari Pahlawan yang tahun ini dengan tema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Ini temanya keren banget Mas Bambang. Memerangi kemiskinan dan kebodohan. Temanya revolusioner. Revolusioner karena memang ya real kondisi saat ini. Betul. Kemiskinan masih kita lihat. Betul. Kebodohan masih kita lihat. Betul. Ini ditandai dengan akses pendidikan ya. Betul. Meskipun pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi ya Indonesia terlalu luas Mas Bambang. Ya.
Indonesia terlalu luas, jadi ya memang butuh kerja, pusat dan daerah juga komitmen ya, komitmen sih, saya rasa itu. Oke, Mas Bambang, kehidupan para keluarga pahlawan bagaimana sekarang, Mas Bambang? Ya kita, saya tidak bisa lihat bagaimana kehidupan keluarga para pahlawan di daerah-daerah ya, di Aceh, di Bali, di Kalimantan, di Ambon atau di Sumatera Barat. Tapi yang saya bisa lihat adalah teman-teman keluarga para pahlawan yang ada di Jakarta. Ya kita sering kumpul, kita sering tukar pikiran dan sebagainya. Oleh Pemda DKI dapat santunan sebulan santunan dari keluarga itu 1 juta ya. Dan setiap tahun dapat santunan lagi dari Kemsos ya. Tapi tapi rata-rata memang tampaknya tidak semua keluarga pahlawan itu berbicara tentang keadaan rakyat yang ada sekarang ini. Tidak semua ingin berbicara. Seandainya pun berbicara, mereka beda pendapat ya. Jadi buat kita itu realita. Jadi kita tidak minta apa-apa. Sekarang terus terang aja, pahlawan kan orang yang tidak meminta balas jasa, ikhlas, membela negara sampai meninggal pun. Jadi kita nggak minta apa-apa. Tapi seandainya pun kita dapat kesempatan untuk diundang, untuk bicara, diundang untuk meninjau daerah-daerah, ya kita bersyukurlah, itu kita terima. Saya kira itu. Iya, hanya sebatas itu, Mas Bambang. Ya, betul. Tapi kondisi kehidupan kesehariannya bagaimana, Mas? Semua beda-beda. Kayak keluarganya Ismail Marzuki, anaknya itu jualan gado-gado. Ya betul. Iya, gado-gado. Tapi saya waktu itu saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu. Dan juga ada keluarga-keluarga, memang ada keluarga-keluarga yang hidupnya sejahtera. Ya mungkin mereka sempat keluarganya atau jadi pejabat dan sebagainya. Tapi kalau yang enggak ya biasa-biasa aja. Ya. Kan biasanya kalau putra pahlawan gitu ya, keluarga pahlawan itu kan ada privilege, Mas Bambang. Apa? Ya misalnya kemudahan apa begitu yang. Ya kalau yang minta mungkin dikasih. Kalau minta dikasih mungkin. Ya tapi banyak keluarga pahlawan yang tidak minta itu. Kalau minta mungkin dikasih. Tapi kadang-kadang juga katanya minta juga susah juga. Ya, ini nggak masalah kok. Kita tidak. Sebab kan pahlawan nasional jumlahnya sekarang 230 berapa ribu orang. Oh, nggak sampai ribuan? Nggak. Itu pahlawan nasional. Tapi kalau pejuang yang di Taman Makam Pahlawan banyak sekali ribuan. Tapi kalau ini pahlawan nasional yang diakui oleh negara itu sesuai dengan masing-masing daerah itu 260 atau berapa gitu. Oke. Ya. Mas Bambang, apa usulan Anda yang paling revolusioner ya? Revolusioner berkaitan pertama, kita mencobalah memberikan apa baktinya, sumbangsihnya, baktinya kepada mereka keluarga pahlawan nasional. Yang jumlahnya kan sebetulnya nggak sampai 1.000. Kita perhatikan betul, misalnya kebutuhan mereka sebagai rasa terima kasih ya. Apa usulan Mas Bambang sehingga ini bisa menjadi siapapun nanti presidennya itu akan menjadi tetap menjadi ada jaminan, tapi jaminan itu sampai pada tingkatan lapis kedua. Jadi misalnya dari istrinya sampai anaknya, cucunya udah nggak lagi dijamin itu. Jadi ya kalau cucunya kan dia sudah bisa hidup sendiri dan seterusnya. Jadi yang dijamin itu istri dan anaknya. Sampai anak itu. Oke, jadi kayak Mas Bambang itu dapat jaminan. Ya dapat yang sebulan 1 juta untuk kita berempat, kita dapat 1 juta. Jadi dibagi 4 ya 250.000 gitu kan. Itu kan dari Pemda DKI, dari Depsos dapat sekian, kita bagi 4. Tapi ya itu tidak kita harapkan karena memang tapi kan ada juga keluarga pahlawan yang sangat mengharapkan itu untuk hidup, betul, untuk memang betul-betul menunjang menunjang kehidupan. Yang kayak tadi keluarganya Ismail Marzuki yang jualan gado-gado itu sangat membutuhkan sekali, dan keluarga-keluarga yang lain saya kira. Ada komunitas atau perkumpulan keluarga pahlawan nggak Mas? Ada. Namanya Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional. Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional. Itu ada dalam undang-undang tentang apa ya, pokoknya ada itu dalam undang-undang itu ada. Jadi oleh sebab itu bisa keluar APBN yang dari DKI, APBD itu bisa keluar seperti itu. APBN melalui Kemensos begitu ya. Jadi
Jadi yang jumlahnya nggak seberapa. Tapi yang penting kita bisa kumpul-kumpul, bisa saling tukar pengalaman, bisa saling kenal. Buat kita udah membahagiakan sekali. Sebetulnya yang paling dibutuhkan apa, Mas Bambang, selain tadi ya jaminan sosial atau akses barangkali pendidikan, kesehatan untuk anak-anaknya misalnya, cucu-cucunya begitu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana negeri ini mengamalkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kita butuhkan itu. Dengan demikian keluarga pahlawan pun bisa terangkat hidupnya dengan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang ada di dalamnya itu. Kita harapkan kehidupan akan lebih sejahtera, lebih adil. Sebab kita melihat bahwa sekarang begini ya, Mas Wiryo ya, kita kan bicara soal pendidikan. Pendidikan itu kan yang membentuk kebudayaan. Baik buruknya pendidikan, nanti kita ngajarkan baik dan buruk, nilai dan norma, itu akan membentuk kebudayaan yang baik atau buruk gitu loh. Ya. Dan sedangkan kalau kita bicara kebudayaan itu bukan hanya candi-candi, bukan hanya tari-tarian, tapi kan nilai. Ya. Kalau kebudayaannya baik, tentunya akan berpengaruh pada pembentukan peradaban. Kita kan kadang-kadang suka malu juga. Ini bangsa beradab apa tidak? Gitu. Ya. Tapi itu semua tergantung daripada pendidikan dan kebudayaan. Bangsa kita disebut beradab kalau kebudayaannya benar-benar bagus gitu ya. Jadi kita menghargai perbedaan, kita menghargai nilai-nilai dan norma, sehingga peradaban kita itu dikenal sebagai peradaban yang menghargai harkat dan martabat manusia lah. Peradaban yang menghargai harkat dan martabat manusia. Nah itu kita nggak pernah bicara soal itu. Kita membangun tuh hanya bangun fisik. Coba lihat aja gedung-gedung, kita bangun jalan kadang-kadang bangun jalan juga jalan tol yang tidak dinikmati oleh masyarakat yang susah ya, karena nggak ada gunanya. Tapi yang ada gunanya juga banyak. Jadi kita hanya mengutamakan pembangunan fisik. Pembangunan spiritual kayak kebudayaan dan peradaban nggak sama sekali nggak tersentuh. Kemarin kan ada kongres kebudayaan, yang diadakan di kementerian itu kan, Kemendikbud. Iya, itu nggak menyinggung sama sekali tentang peradaban, tidak menyinggung tentang bagaimana lemahnya pembangunan bidang spiritual, nggak nyinggung itu. Saya cukup menyesal, saya baca di laporan yang ada kan di beberapa media, tidak menyinggung soal bagaimana lemahnya pembangunan peradaban manusia. Terbukti kan, lihat aja anak-anak SMP lompat pagar dari lantai 4 bunuh diri. Itu kita nggak membangun kebudayaan dan peradaban. Anak-anak SMA naik motor bawa pedang saling sabet ya, dan sosialisasinya kalau nggak berani nyabet jangan ikut geng kita. Itu terjadi. Jadi penghargaan pada tegaknya hukum dan keadilan tuh nggak ada karena kita nggak mendidik mereka secara spiritual. Nggak ada penghargaan pada hukum. Mereka main hakim sendiri. Lihat aja ya mungkin karena sebabnya juga karena pendidikan, tapi juga ada kan gini, orang bilang kalau mau mendidik bangsa ini mulailah dari keluarga. Betul, saya setuju. Tapi setelah keluar dari keluarga, apakah mereka melihat sesuatu yang benar di depan mata dia dan dia harus menerima atau nggak terima? Kalau nggak terima nggak dapat kerjaan, artinya harus pakai suap. Kalau nggak terima nggak mungkin dapat koneksi. Jadi mereka juga lihat di keluarga pendidikannya baik, di luar dampaknya lingkungan itu tidak baik buat dia, terpaksa dia harus ikut nyuap, terpaksa harus ikut berbohong dan sebagainya, sehingga orang lebih baik berbohong untuk dapat sesuatu daripada jujur. Itu terjadi. Lihat aja anak-anak SMP SMA terjadi. Lebih baik mereka berbohong. Bayangin membuli temannya sendiri sampai temannya bunuh diri. Sampai kemudian disakiti. Itu kan sesuatu yang di luar kewajaran. Kenapa? Karena pendidikan kita tidak menyentuh harkat dan martabat manusia. Tidak menyentuh harkat dan martabat manusia. Peradabannya mana? Tadi itu. Terakhir peradabannya nggak ada. Ini tidak disinggung oleh kongres kebudayaan kita. Coba kita mesti ngomong sama Mas Hilmar Farid. Teman kita yang ganteng itu. Iya, memang ini akhirnya jadi apa ya, refleksi kita ya. Kita sudah sekian lama, sudah banyak orang yang mengingatkan, sudah banyak orang, ya tentu begitu Mas Bambang salah satunya begitu. Berapa kali? Udah nggak terhitung kali ya. Setiap saat selalu membicarakan itu, selalu meminta agar
Ayo kita mental ini kan harus dari spiritualnya itu kan betul. Itu yang semuanya. Karena tadi menarik kalau pembangunan fisik terus kelihatannya gagah bagus ya. Tapi di dalamnya kan rapuh ya Mas Bang. Iya. Ya karena memang dasar utama membangun bangsa ini, lihat aja lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu. Dengan jiwa yang baik, dengan jiwa yang akan muncul pekerjaan yang baik. Kalau jiwanya nggak baik, pekerjaannya pasti nggak baik. Jiwanya sehat dulu ya, gitu. Makanya itu saya bilang kalau kita kaitkan dengan pemilu, pilpres dan sebagainya, jangan main-main sama pemilu dan pilpres karena itu kaitannya dengan kedaulatan rakyat. Ya, jangan main-main karena apa? Kalau pemilu atau pilpres kita coba akali, kita coba curangi, yang lahir adalah bukan pemimpin yang jujur. Yang lahir pasti pemimpin yang curang, yang ngakali rakyat, yang berbohong sama rakyat. Sebab kalau pemilu itu dicurangi, direkayasa supaya dimenangkan dengan cara tidak benar, tidak jujur, yang lahir pemimpin nggak jujur. Mungkin awalnya dia jujur, tapi lingkungan dia akan bilang, Pak, Bapak kan kita dukung. Jadi dia nggak bisa nolak kalau orang tidak jujur itu nagih janji, nggak bisa nolak. Tapi zaman sekarang kan hampir semuanya melakukan itu Mas Bang. Ya. Ya, bagaimana caranya kita bersikap dengan kondisi yang semuanya hampir sama, pilihan-pilihannya hampir sama, nggak ada yang murni, mereka berjuang dari keringat sendiri. Pasti ada pihak-pihak lain juga yang ikut mensupport, yang suatu saat mereka akan menagih itu. Ya, nggak begini. Ya kita harus berani tegakkan kedaulatan rakyat. Apapun juga rakyat harus diberikan pendidikan, pemahaman bahwa mereka itu berdaulat. Sebab kalau mereka nggak tahu bahwa mereka berdaulat, mereka nggak tahu bagaimana mengontrol kehidupan negara ini. Sebab orang kan bilang tentang social control. Ya, masyarakat itu berhak mengontrol kehidupan negara ini. Karena apa? Karena dia harus dapatkan keadilan, dia harus dapatkan pendidikan, harus dapatkan kehidupan yang layak, harus dapatkan ketentraman, keamanan yang sama dengan yang lain. Itu rakyat harus gitu, dia harus ngerti bahwa kalau orang lain dapat keamanan, dia juga harus dapat keamanan dong. Kalau orang lain dapat bagian jatah itu, kita harus dapat dong. Nah itu adalah kedaulatan rakyat. Nah yang kedua adalah bagaimana para pemimpinnya. Para pemimpin itu dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan, camat, sampai gubernur, sampai presiden harus berani memberikan contoh keteladanan yang revolusioner. Bagaimana mengamalkan Pancasila ini. Jangan ngomong Pancasila kalau nggak bisa mengamalkan Pancasila. Bagaimana ekonomi Pancasila, bagaimana sistem pendidikan Pancasila, bagaimana kebudayaan Pancasila. Jangan ngomong Pancasila kalau nggak jalankan itu. Jadi pemimpin-pemimpin dari tingkat RT, RW sampai terus ke atas itu harus mampu dan berani memberikan keteladanan revolusioner. Kenapa saya bilang harus revolusioner? Karena keadaan sekarang ini sudah sangat buruk sekali, berjalan secara revolutif. Bukan evolutif, revolutif. Jadi hanya bisa disusul dengan kebijakan yang revolusioner. Kalau nggak bisa. Bayangkan yang tadi saya bilang itu, masuk kerja aja harus ada yang masih nyuap kok. Di dalam kerjaan, pendidikan harus nyuap kok. Setelah pendidikan, penempatan harus nyuap kok. Setelah penempatan harus taruh. Sekarang kasus di Menkumham, kasus di KPK, suap itu udah jadi budaya bangsa. Iya. Ya, nah ini kan kelihatan sekali bagaimana. Dianggap itu hal biasa, gratifikasi hal biasa, dianggap itu sebagai ucapan terima kasih biasa saja begitu ya. Itulah yang menyebabkan rakyat nggak percaya sama hukum. Ini soal moralitas tadi ya sebagai. Iya, rakyat nggak percaya sama hukum. Rakyat nggak percaya sama apa yang pejabat ngomongin. Cuman suap kok. Ya, di Kumham tuh saya baru baca di majalah itu semuanya suap dan mereka nggak ngaku, pasti nggak ngaku. Siapa yang mau ngaku? Dan suap itu udah kayak jadi budaya bangsa yang diwariskan dari feodalisme zaman lalu. Zaman lalu Belanda kan memberikan kesempatan orang untuk mengut pajak dan sebagainya. Jadi birokrasi zaman Belanda itu lebih senang nyuap ke pejabat Belanda, nyuap ke para bangsawan. Feodalisme untuk melanggengkan kekuasaan tadi ya. Supaya dia terus dapat tugas seperti itu. Akibatnya apa? Terjadi ketimpangan. Yang bisa nyuap itu kaya raya, yang nggak bisa nyuap ya miskin. Nah ini yang terjadi. Kemiskinan kita itu terjadi karena budaya suap, budaya korup. Kalau nggak ada korup, nggak mungkin ada ketimpangan sosial ekonomi. Yang bisa korup yang kaya, yang nggak bisa korup tetap miskin. Padahal jika integritas para pemimpin kita begitu Mas Bambang ya, komitmen mereka
Indonesia nggak akan kurang ya, nggak akan kurang. Rakyat kita nggak akan ada yang miskin. Kita Ya? nggak usah ngomong kita tempatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan itu untuk siapa? Pertumbuhan memang ada, tapi apakah merata? Buktinya nggak merata karena apa? Masih ada bantuan-bantuan langsung tunai, masih ada kupon-kupon untuk sekolah, kupon-kupon itu kan berarti kan emang nggak merata. Kalau nggak dibantu itu nggak bisa hidup, nggak bisa belanja, ya kan? Artinya memang kita lemah. Jadi kita harus akui bahwa kebijakan ini harus dirubah total, bahwa kita harus mementingkan menggali lagi kekuatan spiritual bangsa tadi itu, berikan kedaulatan pada rakyat, sehingga rakyat bisa ikut ngawasi, sehingga kita takut berbuat salah. Sekarang kan enggak, kita berani berbuat salah karena kita bisa bantah, karena kita ada pelindung, karena kita ada backing. Nah, dan untuk backing itu kita harus store upeti. Nah udah, yang miskin tetap miskin, yang kaya tambah kaya. Oke. Ini real sekarang yang terjadi seperti itu ya. Itulah makanya masyarakat juga harus melek. Masyarakat juga harus peduli. Ya, kita harus mengingatkan. Ini bukan karena kita nggak suka, tapi karena kita sayang. Kita ingatkan. Mas Wiryo, yang ngomong gini ini sebetulnya bukan orang yang susah. Teman-teman saya pengusaha kaya raya pun, yang kaya raya nih, orang bilang kelas-kelas naga lah. Mereka juga bilang kok, kita tuh tidak mau selalu harus nyuap. Kita juga tidak mau selalu harus store atau kita diperas. Ini nggak mau. Kita ingin kepastian hukum. Kita nggak perlu nyuap, nggak perlu store, nggak bisa ditekan. Tapi kita ingin berusaha berdagang dengan nilai-nilai yang baik. Para pengusaha yang besar tuh ngomong gitu. Kenapa? Ya kalau kita nyuap ya tentu kita harus minta privilege dong. Ya, artinya kita minta aturan yang menguntungkan kita dong. Jadi kalau orang bilang para pengusaha itu bikin aturan, emang benar karena kita minta, karena kita diperas, kita harus nyuap. Jadi kita ingin nggak ada suap, nggak ada pemerasan, sehingga kita bisa berdagang dengan benar. Kita ingin mengabdi buat republik kita. Itu kata pengusaha besar itu. Nah, jadi ya jangan salahkan juga pengusaha besar kalau dia terpaksa berbuat seperti itu, karena memang budaya suap itu ya terus diwarisi sampai sekarang. Gitu loh Mas. Oke, baik. Mas Bambang, kita jeda kembali. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pendengar tetaplah bersama kami. Podcast spesial 10 November Hari Pahlawan bersama Putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo. Baik, pendengar dan netizen Radio El Sinta, terima kasih Anda masih bersama kami. Segmen terakhir, kami ingin mendengar apa sih yang diinginkan keluarga para pahlawan kita ya, Mas Bambang ya. Sebagai Putra Bung Tomo yang kita tahu, setiap 10 November orang selalu yang ada dalam benaknya adalah Bung Tomo. Ketika memegihkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu merinding. Apa jadi harapan keluarga? Ya, terima kasih. Ya saya banyak mendengar tentang bagaimana Bapak takbir Allahu Akbar itu ya. Dan ternyata saya ketemu Pak Franseda pada saat kita ketemu makan pagi di hotel di Bandung, karena kita waktu itu mau hadir di acara pernikahan anaknya Mbak Mega sama Taufik Kimas di daerah Jawa Barat, saya lupa di mana. Pak Franseda ngomong, Mas, di sebelah saya itu ada istri saya, tapi sambil makan pagi dia sendirian. Saya itu bicara politik dari Bapak. Loh, dari Bapak siapa? Bapak kamu. Loh, dari mana? Dari pidato-pidato dari radio. Gitu. Nah, tapi kan ada takbir juga. Ya nggak apa-apa. Takbir itu juga ngajak semua umat beragama kok. Takbir itu juga ngajak semua umat beragama, bukan hanya saudara-saudara kita yang Muslim. Takbir itu ngajak kita juga. Kebesaran Tuhan, dia bilang gitu. Jadi Pak Franseda ngomong, sehingga pada saat beliau meninggal ditempatkan di Universitas Atmajaya, saya hadir, saya ketemu ibunya, saya ketemu anak-anaknya Pak Franseda, karena saya menghormati Pak Franseda sebagai seorang patriot. Nah, terus terang saja, kalau kita melihat keadaan negara, ya kita ingin terwujudnya masyarakat adil makmur, Dan itu adalah harapan dari para pendiri founding fathers kan, ya para pendiri bangsa ini melalui pembukaan Undang-Undang 45, ya terwujudnya masyarakat adil dan makmur, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum terwujud.
Kalau sudah ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, nggak perlu ada bantuan-bantuan untuk hidup. Rakyat bisa hidup, rakyat bisa bekerja, dan rakyat bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Sekarang aja coba kita lihat, itu yang namanya tukang ngisi bensin di pom bensin. Saya tanya gajinya berapa? Loh, di bawah UMR? Iya loh, masa di bawah UMR? Kan ini punya Pertamina negara. Iya Pak, tapi saya tanya lagi di pompa bensin lain, gaji kamu berapa? Separuh dari UMR. Masa Pertamina nggak ngontrol orang-orang yang punya pom bensin? Kan untungnya besar. Kontrol dong. Kasih dong gaji UMR minimal sama mereka para pengisi pompa bensin itu. Ini kan keadilan sosial tidak terwujud. Dari situ ada kelihatan Pertamina perusahaan raksasa yang untungnya besar diberikan pada para pengusaha pompa bensin, dan pengusaha itu tidak memberikan gaji yang layak buat para pengisi. Padahal tiap hari dia kena gas bensin, kan itu berbahaya buat paru-paru. Gajinya kecil sekali, di bawah UMR rata-rata semua di Jakarta, di Indonesia barangkali. Nah, hal seperti ini saya kira bisa kita bicarakan secara terbuka, bukan hanya itu kan. Jadi belum lagi kita bicara tentang ketimpangan orang karena korupsi. Mana rencana undang-undang perampasan aset? Nggak jadi sampai sekarang. Padahal janjinya itu 3 tahun yang lalu undang-undang itu harus di mana? Dan banyak hal lain, bahwa kita mengabaikan keadilan sosial. Oleh sebab itu jangan berharap bahwa pendidikan kita bisa baik. Karena pendidikan itu hal yang paling mendasar, ya, bahwa kita mengajarkan bangsa Indonesia itu nilai-nilai peradaban, nilai-nilai budaya yang benar, sehingga kita punya peradaban yang baik. Jadi yang paling penting bagaimana kita mewujudkan masyarakat adil makmur sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45. Itu aja. Nilai-nilai kebangsaan kita itu ada dalam pembukaan Undang-Undang 45. Kalau kita bisa mewujudkan itu secara baik dan benar, kita bekerja secara revolusioner untuk mewujudkan itu, saya kira bangsa ini akan lebih baik lagi ke depan. Gitu, Mas. Ya memang masih banyak PR ya, karena masih banyak problem juga di sekitar kita. Tapi yang penting dengan komitmen ya, Mas Bambang ya, komitmen integritas. Betul. Ini tahun politik, betul. Jadi masyarakat juga harus menggunakan hak suaranya betul. Untuk memilih tanpa ada tekanan dan lain sebagainya, Mas Bambang. Dan yang penting panitianya nggak main curang. Jangan sampai KPU itu dipergunakan untuk membolak-balik suara, membuat kecurangan, mereka kecurangan, sehingga nanti yang lahir pemimpin yang curang, percaya deh. Kalau KPU-nya curang, pemilunya dicurangi, direkayasa dengan jujur, yang lahir pemimpin yang tidak jujur, yang suka bohong, dan itu pasti terjadi. Dan ya sebagai keluarga pahlawan, kita ingin bahwa kita tegakkan kejujuran, kita tegakkan kebenaran, keadilan. Hukum yang benar itu adalah amanat para pejuang di masa lalu. Karena penjajahan itu adalah melanggar apa? Konstitusi. Iya, melanggar kemanusiaan. Penjajahan itu melanggar keadilan. Dan itu kita harus perangi gitu ya. Betul. Harus perangi. Oke. Tegas saja Mas Bambang, pesan Anda sebagai putra Bung Tomo 10 November. Karena kita tahu sekali lagi memekikan gelora semangat dari Bung Tomo. Singkat saja pesan Anda kepada seluruh masyarakat atau pemerintah barangkali pesannya Mas Bambang. Untuk para keluarga pejuang, cucu-cucu para pejuang, buyut-buyut para pejuang yang telah gugur, baik yang punya nama dan tidak dikenal di makam-makam pahlawan itu, banyak makam pahlawan tidak dikenal, kami ucapkan selamat, kami ikut bangga pada pengorbanan keluarga Anda semuanya, kami bangga. Dan bagi para teman-teman kita yang sedang memerintah, jangan lupa bahwa Anda itu diberikan amanah dari rakyat yang pernah gugur berjuang. Janganlah kamu sia-siakan, berbaktilah sebenarnya, janganlah kamu berbuat yang tidak benar, tidak adil buat masyarakat. Saya kira itu harapan kami, Mas. Baik, Mas Bambang, terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu Mas Bambang ya. Yang ini salam juga buat teman-teman di El Sinta. Salam hormat, salam kebajikan. Salam kebajikan. Pendengar dan netizen Radio El Sinta, demikian wawancara spesial khusus 10 November podcast El Sinta bersama putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo. Nantikan pada kesempatan yang lain dengan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa.